gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda. Membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam perjanjian lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan menjawab, janganlah katakan aku ini masih muda. Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam perjanjian baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakostal, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini.
Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91, kemudian dilanjutkan dengan 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sambil lambaikan tangannya shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sama Yesus luar biasa. Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa di tempat ini. Boleh suruhkan haleluya. Boleh kasih jabat tangan kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk sama-sama kita berjumpa dan rasakan hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di bulan Maret ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Buat penyertaan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Bahkan minggu ini Tuhan kami akan memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup melakukan segala perkara untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan ungkapan syukur-Mu sama Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan. Mari dengan suara sembah Tuhan. Syakaralamaya syanganabo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syakaralabatakayaralamaya syananabo. Hiyanamaya syananabo. Syakaralabatakayaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh ya rabaya syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Syakaralabaya syananabo. Hiyanamaya syananabo. Syakaralabatakayaralabaralabaralabaya syakaralaba. Engkau yang sudah diurapi Roh Kudus dengan tanda mawar basara. Mari sama-sama aktifkan Roh-Mu pagi hari ini, sembah Tuhan. Syakaralabaya syanaralabaya syekayanabo. Haleluya. Syakaralabaya syanaraba. Hiyanabaya syanarabo. Haleluya. Syakaralabatakayaralabaralabaralabaralaba. Hiyanabaya syanarabo. Jesus, Jesus. Haleluya. Syakaralabatakayaralabaya syakaralabatakayaralabaya syak. Hiyanabaya syanarabo. Haleluya. Syakaralabaya sanatakayaralaba. Urabaya syakaralabaya syekayanabaya sayo. Jesus. Syaralab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 a. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus pagi hari ini. Syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syakaralabatakayaralaba. Hiyanabaya syanaralabaya syek. Syakaralabaya so. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh rabaya syakaralabaralaba. Syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Syakaralabaralabaralaba. Oh rabaya syakaralaba. Kami undang hadirat-Mu penuhi ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Dari kursi yang paling depan sampai yang paling belakang Tuhan. Kami rindukan urapan-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan minyak yang baru. Dengan urapan yang baru ya Tuhan. Kami karena Kau yang kami rindukan pagi hari ini ya Tuhan. Sia-sialah ibadah kami pagi hari ini kalau Kau gak berkenan hadir Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami undang Roh Kudus penuhi tempat ini pagi hari ini. Syakaralabaralabaralabaralabaya syakaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Syakaralabatakayaralabaralabaya syakaralabatakayaralaba. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Syakaralabaralabaralaba. Ku buka mataku
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru dan ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari naikkan pujian ini dari awalnya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ya Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. ya Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ya Tuhan di dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari naikkan pujian ini dari awal, dari hatimu nyatakan. Bila ku buka mataku, kami terkagum ya Tuhan, terkagum. Bila Engkau baik Tuhan buat setiap kami. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu ya Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu dan ku ingin
Mari kita sembah Tuhan. Tiada kasih melebihi kasih-Mu Tuhan. Besar setiap-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Besar setiap-Mu buat setiap kami ya Tuhan.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyatakan sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan sebab Kau besar. Besar. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan, Tiada seperti panggil namanya Yesus. Yesus, berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Berapa banyak dalam keadaan yang bersuka cita di tempat ini? Belum semuanya saudara. Tanya dulu kanan kirinya. Ada sukacita? Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di tempat ini? Semua bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kasih tos kanan kiri depan belakang minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita semua percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang percaya serukan amin. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus, aku Dengan imanmu nyatakan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Amin. Dari awal nyatakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Sama-sama yang pria nyatakan, Haleluya. yang wanita Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi yang pria dulu nyatakan, Haleluya. yang wanita Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dari awal nyatakan, Yesus, Yesus aku percaya. Amin. Yesus, Aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam saudara sendiri. Dari awal nyatakan, Yesus. Dengan imanmu
Sekali lagi nyatakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Semua percaya kita alami mujizat. Amin. Amin. Yang percaya serukan amin. Amin. Saya mau ajak saudara untuk lompat 3 kali sambil serukan haleluya. Yang mau dan bisa katakan yes. Yeah. Lompat saudara, bukan jinjit. Amin. 3, 4. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sambil angkat kedua tanganmu nyatakan. ada Kau yang layak diberikan. Yang bisa melompat, kita mau sama-sama lompat. Sama-sama nyatakan. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa kau sumber. Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dengan jiwa dan pengharapan. tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak diberikan. Sama-sama melompat. 1, 2, 3, jump. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa kau sumber. Menanganku layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Semua percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ya Yesus namanya. Yang percaya sorakan haleluya. Sama-sama bertepuk tangan saudara. Sambil angkat kedua tanganmu nyatakan. Hanya kau yang Layak ya Tuhan. diberikan. Lebih lagi mau nyatakan. Hanya kau Tuhan. Kau yang Layak diberikan. Lebih lagi nyatakan. Hanya kau Tuhan. Kau yang diberikan. Sama-sama kita mau melompat. Nyatakan. Ajaib kau Tuhan. agung dan perkasa. Ya Tuhan, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus kau Yesus kaulah Raja mulia. Sekali lagi nyatakan. Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat.
kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya. Berapa banyak prajurit Tuhan di tempat ini, buat serukan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita persiapan hati kita untuk sama-sama terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Syakatakaya ralabaya, syakatakaya ralabaralaba. Horabaya syakaralaba. Syakaralabaralabaralabaya, syandaralabaya, syakaralaba. Ralabaya, I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari naikkan pujian ini dari awal, nyatakan I love you, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, sing all my life. You have been faithful. All my life. You have been So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. all my life. You have been faithful. Sepanjang hidup kami Kau setia ya Tuhan. All my life. You have been so good. Every breath. That I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing your goodness. Your mercy is running up. It's running after me. Your Your goodness mercy is running up. is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Sing your goodness, Mercy is running up. it's running after me. Your goodness, Mercy is running up. it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Mari sambil bangkit berdiri nyatakan all my life you have been faithful. 'Cause all my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Uya ralabaya syakatakaya ralabaya shandaralabaya ralabaralabaralaba. Uya rabaya shandaralabaya shakaralabaya sharalabaralabaralabaya shande. Ya rabaya shakaralabaralabaralabaya shakaralabaralabaya shandaralaba. Oh ya rabaya shakaralaba. Sharalab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 aya shakaralaba. Rabaya shakaralabaralaba. Engkau setia bagi kami Tuhan. Tuhan Engkau Yesus. baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami hadapi, kami lalui hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak meninggalkan kami. Dan Tuhan terus Kau kuatkan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang pada pagi ini. Dengan berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Kau menolong kami. Biar kasih-Mu terus melimpah-limpah atas kami ya Tuhan. Sehingga nanti kami pulang akan berbeda ketika kami datang. Kami membawa kelegaan, kami membawa kemenangan, kami membawa keberuntungan daripada Engkau ya Tuhan. Untuk kami jalani hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, kami diberikan kemenangan dan keberhasilan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui setiap keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan terus Kau bentuk kami, Kau proses kami Tuhan. Untuk kami percaya kepadamu, semakin hari semakin percaya kepadamu, dan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu yang sebentar kami dengarkan, kiranya Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami dalam mengiring Engkau. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, urapi kami semua. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara, haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Haleluya, bagaimana kabar saudara hari ini? Haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus kita senantiasa luar biasa. Haleluya, sekalipun dunia bergoncang, krisis saudara, biar kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara. Dan apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dunia yang terjadi seperti ini, memang Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa sebelum kedatangannya tanda-tanda ini akan terjadi. Begitu kan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kemudian akan terjadi bencana alam, terjadi penyakit, berbagai macam penyakit. Itu hanya tanda-tanda awal sebelum kedatangan Tuhan. Begitu. Itu belum kesudahannya kata Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalaupun itu terjadi, biarlah kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Amin, itu yang penting. Maka kita berdoa dan selama tanggal 23 sampai tanggal 4 April nanti itu akan doa khusus untuk keadaan dunia, situasi hari-hari ini. Nah, kita kebagian dari hari Senin besok untuk kita doa bersama-sama. Kita doakan supaya keadaan Indonesia dilindungi Tuhan. Sekalipun di beberapa negara mereka sudah ngantri BBM ya, di pom-pom bensin mereka sudah ngantri, bahkan terjadi kerusuhan begitu saudara, biar kita di Indonesia tetap di dalam lindungan Tuhan. Dan kemarin saya dengar berita juga bahwa kapal tanker yang kapal pembawa minyak itu dari Selat Hormuz itu dari RI diizinkan lewat. Ya, diizinkan lewat biar itu terus terjadi untuk bisa mempasok kembali ke Indonesia. Ya, yang di Malaysia sudah diizinkan untuk lewat, nah ini Indonesia, giliran Indonesia diizinkan lewat. Ini beberapa katanya Pak Menteri itu untuk sampai 20 hari ke depan sih masih aman katanya begitu. Tapi untuk kesananya bagaimana begitu ya. Gitu ya. Kita terus doakan saudara supaya keadaan yang ada di dunia ini ya, di Indonesia terutama kita semua di dalam perlindungan Tuhan, dikuatkan Tuhan. Memang terasa sekali saudara, tetapi biarlah kita terus berharap sama Tuhan, amin. Nah karena itu
Jangan bosan-bosan kalau saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, yuk kita terus doa, doa, dan doa. Kenapa? Karena itulah kekuatan kita semua. Amin, saudara. Nah, baik, kita akan berbicara di sini, saudara. Saya akan menyampaikan pesan yang pernah saya sampaikan yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita hari-hari ini sedang memasuki tahun yang namanya apa, saudara? Tahun Amanat Agung. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita gerejanya. Apapun profesi kita, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menyelesaikan amanat agung atau melaksanakan amanat agung. Katakan amanat agung. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membentuk hidup kita sama-sama. Melaksanakan amanat agung itu berbicara tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid. Kita lihat slide berikutnya. Ayatnya di sini, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, menjadi murid. Lalu ajarlah mereka, dibaptis lalu diajar. Slide berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat yang 6, sama-sama dibaca saudara. 1, 2, 3, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas kita menjadi orang percaya, hidup kita itu untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan kanan kiri, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Hidup kita diubahkan, karakter kita bukan rambutnya, bukan gaya. Ini saudara tidak pakai jubah, enggak seperti itu, tetapi karakter kita. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, dia diciptakan bahwa dia diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar Allah dengan dalam hal apa, saudara? Ketika saya pelajari, saudara, itu bukan keserupaan dengan, oh ya mirip wajahnya, begitu kan. Tidak demikian. Lalu, oh Allah punya tangan, Allah punya kaki, begitu enggak digambarkan yang seperti itu. Karena Allah itu roh, saudara. Jadi penggambarannya, perwujudannya, nah kalau binatang bagaimana jadinya kan begitu kan, gitu saudara. Nah jadi apa yang menjadi serupa yaitu karakternya, kepribadiannya yang seperti itu. Sehingga hidupnya itu saudara bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jadi tidak ada kekacauan, makanya di Taman Eden tidak ada kekacauan. Pada masa-masa itu ketika aman semuanya, tetapi setelah iblis masuk, dosa masuk menjadi kacau. Begitu kan? Dikacau. Demikian juga karena dosa maka terjadi seperti ini. Mulai keserakahan muncul, mulai kepentingan diri sendiri muncul, perselisihan, iri hati, dengki, semua akhirnya apa? Rebutan kekuasaan, rebutan daerah. Peranglah terjadi seperti itu. Sehingga pada masa itu pun karena dosa begitu besar maka Allah akhirnya pasal yang ke-6 itu memanggil Nuh untuk diselamatkan dan yang lainnya mengalami kebinasaan, saudara. Oke, slide berikutnya. Efesus 4 ayat 13 dikatakan apa? Saudara sama-sama 1, 2, 3, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita terus bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus. Oke, slide berikutnya ini sudah saya sampaikan. Saya ulang lagi supaya apa? Kita benar-benar memahami, kita benar-benar mengerti. Sejak kita lahir baru, manusia rohani kita seharusnya bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu menuju kepada namanya kedewasaan rohani. Yang mengerti katakan amin. Nah, namun ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani itu tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Tanpa ada kerinduan, tanpa ada usaha, tanpa ada bayar harga. Jadi itu harus diusahakan, harus ada kerinduan, harus ada bayar harga. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini gratis. Minggu depan, hari Jumat depan, kita akan merayakan hari raya Jumat Agung. Ibadah 2 kali kita di sini. Paskah, hari Minggu. Pemberian keselamatan itu kepada kita gratis. Tetapi hidup dalam kekristenan itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar ketika kita miring Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Katakan ada bayar harga.
Berapa harganya? Ya, masing-masing orang ya. Pikul salib. Ibadah hari ini saudara datang ke sini kan perlu bayar harga, betul gak? Di sini ada yang jalan kaki dari rumah. Mungkin yang rumahnya dekat, oke salah bisa jalan kaki. Tetapi kalau dari Balaraja, jalan kaki ke sini kira-kira nyampe jam berapa? Kalau dari Cikandi kira-kira nyampe sini jam berapa lo jalan kaki? Belum pernah ya? Saya ingat itu dulu, anaknya Pak Supri Nikio. Jalan kaki dari Sabar Subur Cikupaya, jalan kaki pulang ke rumah. Wah itu, waktu usia berapa itu ya? SD kalau salah ya. Iya, jalan kaki saudara. Nah, untuk datang ke gereja, untuk kita membangun kerohanian kita perlu bayar harga. Bayar harga. Pagi-pagi harus bangun, mempersiapkan segala sesuatunya, begitu. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga orang lain bisa melihat gambar Allah di dalam kehidupan kita. Ada gambar Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudah enggak orang lihat dalam kehidupan kita gambar Kristus? Atau gambarnya tetangganya Kristus? Si siapa nih, si Bolis ya? Itu ya. Begitu ya. Nah, kira-kira orang melihat kita ini seperti apa? Nah, memang kita sedang disempurnakan. Tetapi paling tidak kita bisa dilihat seperti itu. Nah, ini kita mari sama-sama introspeksi diri, saudara, karena arahnya kita ini ke sana. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan dunia, kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Ya. Dunia bisa terjadi berbagai macam hal, tetapi bagaimana dengan kita, itu respon kita. Makanya dulu ketika kami ngikutin namanya Doulos Camp, ya, Doulos Camp, hamba-hamba Tuhan yang mau masuk menjadi pendeta itu ikut namanya Doulos Camp. Doulos itu artinya hamba. Nah, di sana digambarkan hamba itu di dalam perjanjian lama itu, dalam bahasa Tuhan Yesus itu, hamba itu dia dikasih tugas. Yang pertama-tama dia dikasih tugas untuk mencuci kaki dari tuannya. Jadi kalau tuan rumah itu datang atau tamu itu datang, maka ada hamba di depan pintu. Di situ ada baskom, tempat air begitu, lalu tuan rumah itu akan ngasih kakinya begini. Suruh apa? Bersihin kakinya. Dan tidak boleh lihat muka daripada tuannya. Nggak bisa ngelihat begitu. Begitu bisa ditendang. Itu kan kaki sebelahnya. Setelah itu apa? Nggak usah berterima kasih nggak? Nggak usah berterima kasih. Kadang diginiin saudara. Hamba seperti itu. Nah kami pendeta-pendeta ini diajar dulu hamba. Menjadi hamba yang seperti itu melayani. Doulos. Begitu. Dan di situ ada satu quote yang mengatakan begini. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Apa yang terjadi, saudara, itu tergantung respon kita. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Yuk sama-sama katakan, bukan benar atau salah, tetapi respon. Sekali lagi, bukan benar atau salah, tetapi respon. Respon siapa? Katakan respon saya. Lihat kanan kirinya responmu. Lagi lihat kanan kirinya, lo juga. Jadi respon kita masing-masing gitu ya. Bukan responnya orang lain, saudara. Tapi penting bagaimana kita. Orang bisa menyakiti kita, orang bisa memfitnah kita, orang bisa menjelekkan kita. Itu orang lain, nah dia ngomong begitu tahu enggak begitu kan. Tergantung respon kita.
respon kita. Nah, kadang kehidupan kita ini terpengaruh dengan keadaan dunia, terkadang orang lain. Sedangkan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita mau sukacita, kita mau damai sejahtera itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Seperti itu. Waktu itu saya teringat kisahnya Pak John Maxwell, seorang hamba Tuhan, pembicara, dan ini termasuk daripada pemimpin untuk memberikan ceramah tentang kepemimpinan. Waktu itu ditanyalah istrinya, begitu, oleh seorang penanya, dan dia bilang gini, apakah Bapak John Maxwell ini membuat Anda senang? Begitu. Anda bersuka cita. Begitu. Wah, yang liatin, senyum-senyum gitu kan. Lalu dia menjawabnya, tidak. Kagetlah semua yang melihat seperti itu, tidak. Lalu dikasih tahu bahwa yang membuat saya senang adalah respon saya sendiri. Suami kita, istri kita, bisa menyakiti kita enggak? Bisa. Tapi mau sukacita tergantung siapa? Tergantung kita. Kan begitu. Betul enggak saudara? Yang mengerti katakan amin. Lihat kanan kiri katakan, aku tahu yang apa yang Pak Sulis maksud. Sudah? Oke, ya slide berikutnya. Nah, ini yang kita bahas. Dan yang terakhir saya akan bahas yang kelima itu. Jalan menuju kepada kedewasaan rohani. Terus lewat aja, terus ya. Terus, nah sebelumnya, klik ya. Jalan menuju kedewasaan rohani. 1 Yohanes 2 ayat 12-14 sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada pada hari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini Bapak Ibu Saudara ada proses menuju kepada kedewasaan rohani atau jalan menuju kedewasaan rohani ini. Tema saya saat ini, jalan menuju kedewasaan rohani. Kepada anak-anak, dosanya sudah diampuni. Kepada pemuda yang sudah mengalahkan yang jahat. Kepada bapak-bapak yang sudah mengenal Dia, mengenal lebih lagi. Saudara, ada proses untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Dimulai dari slide berikutnya, next, ya, dari bayi rohani. Ketika kita lahir baru terima Yesus, tadi saya katakan di depan bahwa kita ini menerimanya gratis. Tetapi ada proses untuk kita harus menjadi sampai kepada namanya tingkat menjadi bapa rohani. Bayi, waktu yang lalu, anak-anak rohani itu sudah saya sampaikan ciri-cirinya. Seorang kekanak-kanakan dan begitu. Nah, dewasa sudah mulai bisa mengalahkan yang saat menghadapi ujian-ujian. Dan menjadi bapa rohani, lebih namanya bijaksana. Bisa mengerti, memahami. Kita sebagai bapak-bapak, secara jasmani tentunya kita sudah berubah cara berpikir kita. Betul enggak bapak-bapak? Beda dengan anak-anak. Ya masih pikirannya ya yang penting aku kan begitu kan. Makanya anak-anak itu cenderungnya masih egois. Betul enggak saudara? Anak-anak itu cenderungnya egois. Kalau kita kasih mainan begitu kan, anak si A begini, B begini. Pasti, aku pengen yang ini, mereka rebutan. Betul enggak? Anak-anak itu cenderung masih egois. Kalau kita masih egois berarti kita ya, seperti itu saudara.
Itulah ciri anak-anak yang ciri seorang egois itu adalah anak-anak. Kerohanian kita pun juga bisa seperti itu. Bisa begitu, Saudara. Nah, makanya ada proses tadi di dalam ayat tadi dikatakan bahwa anak-anak itu dosanya sudah diampuni. Ketika kita menjadi orang Kristen pertama pengampunan Tuhan itu pada kita. Kita dijadikan orang benar, menjadi orang kudus, begitu. Dikuduskan, diproses begitu. Lalu setelah itu mari kita hidup benar dan hidup kudus. Itu prosesnya seperti itu menjadi dewasa. Nah, sampai kepada tingkat namanya Bapak Rohani. Di sini sudah tingkatan yang berbeda namanya Bapak Rohani itu. Ketika orang Yahudi itu memiliki satu pandangan bahwa anak-anak itu mereka harus belajar. Makanya disebut namanya bar miswah, itu anak-anak yang yang belajar lah seperti itu. Kemudian usia 30 boleh melayani. Makanya ketika Tuhan Yesus usia waktu masih anak-anak, mereka ya belajar seperti pada biasanya. Begitu pada anak-anak pada umumnya. Dan Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Ada di sana juga begitu. Dan di usia belasan tahun dia membantu orang tuanya. Usia 20-an tahun dia membantu orang tuanya. Bahkan dari peneliti ada yang menafsirkan bahwa ketika itu bapaknya Yusuf itu meninggal dan Tuhan Yesus menggantikan sebagai tukang kayu. Dikenal oleh saudara orang-orang di lingkungan dia. Sehingga ketika usia 30 tahun dia boleh melayani. Nah, usia 30 itu usia yang disebut usia dewasa untuk boleh melayani. Begitu. Nah, usia 50 itu adalah usia di mana orang sudah boleh menasehati, memberi nasihat. Itu orang-orang Yahudi memiliki satu pandangan yang seperti itu. Nah, makanya usia saya sudah 50 lebih, berarti sudah boleh menasehati. Gitu ya. Usia yang sudah 50 tahun boleh menasehati, yang belum gitu ya. Menurut orang Yahudi seperti itu, Saudara. Nah, jadi ada tingkatannya, usia 60, usia 70 gitu kan. Makanya kalau orang Jawa itu juga ada nama-namanya kan, ada namanya 25 itu kan selikur, rolikur, telulikur, patlikur, kok selawe. Nah, bukan 25 likur, enggak gitu kan. Kenapa selawe kan gitu kan. Mungkin ngerti Pak Danang? Hah? Nah, selawe itu senang lalang wedok. Mulai menikah kan begitu usia seperti itu. Gitu kan. Lalu ada 10, 20, 30, 40, 40, 50 gitu kan. Kenapa bukan 50 tapi 50. Kan gitu kan. Seperti ada seperti filosofi seperti untuk apa? Untuk semakin intinya apa? Menjadi dewasa. Yang sudah mulai matang cara berpikirnya, sudah mulai matang cara bersikapnya, sudah mulai matang dalam menghadapi keadaan dunia ini. Ada istilah sudah makan garam dunia. Makan asam garam dunia, makanya tidak heran kalau sudah usia itu banyaklah muncul asam lambung. Mulai asam urat gitu kan. Kemudian mulai muncullah karena saking banyak-banyakan garam kan mulai darah tinggi gitu kan. Ya, karena seperti itu Saudara. Ya itu istilah-istilah saja ya. Artinya apa? Sudah mulai dewasa. Itu prosesnya menjadi bapak rohani. Kira-kira dari 4 hal ini, posisi kita ada di mana? Ada yang masih posisi bayi rohani? Ada yang kedua, masih posisi anak-anak rohani? Bayi rohani itu kan, bisanya kan cuman, minta gitu kan. Tahu dia oeknya pipis, oeknya lapar, itu tahu orang tuanya. Begitu, makanya cepat ditolong, gitu kan. Wah, doa sebentar langsung ditolong gitu kan. Itu bayi rohani kan begitu kan. Doa cepat sekali doanya dijawab.
Makanya pertama-tama menjadi Kristen ketika doa langsung dijawab, mujizat terjadi. Begitu. Nah, kebanyakan orang kan mau menjadi seperti Tuhan Yesus dewasa ini kan dalam hal apa? Mujizat, kemudian dalam hal apa lagi? Tanda-tanda heran gitu kan. Tapi dalam proses, tar dulu kan begitu kan, biasanya begitu. Nah, anak-anak juga begitu. Posisi kita di mana? Anak-anak rohani? Masih belajar, masih suka main-mainan begitu kan, ke gereja juga buat main-main gitu kan. Bisa seperti itu. Lalu sudah dewasa. Beda tingkatnya dewasa. Dewasa sudah mulai berpikir yang lebih matang. Sudah bisa mengalahkan pencobaan. Doanya sudah mulai tidak seperti waktu anak-anak rohani lagi. Tidak dijawab-jawab, kok doaku kok lama sekali nggak dijawab ya. Kenapa ya? Sudah dewasa. Tuhan melatih kita. Tuhan melatih kita. Jadi jangan saudara bilang, wah Tuhan sudah tidak sayang lagi sama saya. Karena doa saya sudah nggak dijawab lagi. Jawaban Tuhan, doa-doa kita, Tuhan pasti menjawab doa kita, saudara. Jawabannya adalah ya, tidak, atau tunggu. Nah kalau anak bayi rohani kan nggak tahu itu, ya tidak tunggu kan nggak tahu. Orang dewasa tahu nggak? Tahu saudara. Makanya kita dilatih untuk seperti itu, menjadi dewasa rohani. Makanya Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa yang sudah dewasa itu, mengusahakanlah kebun ini, mengelola kebun ini. Begitu. Nah kita manusia yang sudah dewasa itu bisa mengelola, bisa, makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau tidak bekerja, janganlah ia makan. Begitu. Jadi kita juga perlu lakukan itu saudara dalam pekerjaan kita. Bukan hanya kita doa. Bahkan mungkin setiap hari ke gereja gitu kan. Dulu ada yang cerita jemaat kita kesaksian gitu kan. Saudara sama saya, Pak saya waktu itu karena ngikutin firman Tuhan, saya doa gitu kan. Saya diketok sama yang punya kontrakan, bayar. Dia doa, Tuhan tolong berikan saya uang untuk bayar kontrakan. Tapi gak datang uangnya. Kenapa? Dia gak bekerja saudara. Ya akhirnya apa? Disuruh pergi. Ditagih uang kontrakan. Gitu. Dia bilang, aku kecewa. Loh, itu kan kita sudah dewasa harus melakukan itu, sudah bekerja. Nah, posisi di mana saudara? Bayi rohani, anak-anak rohani, atau sudah dewasa rohani? Atau yang keempat, sudah menjadi bapak rohani. Sudah bisa membimbing, sudah bisa menolong, sudah bisa mendelegasikan. Bapak rohani kan begitu kan, menjadi mentor. Atau yang mana? Atau di luar itu? Oh Pak, saya sudah melewati itu semua Pak. Saya tinggal menunggu waktu Pak. Gitu. Oh, jangan masih banyak tanggung jawab saudara. Ya. Nah, apa dampaknya ketika kita menjadi dewasa rohani? Dampak menjadi dewasa rohani. Yang pertama, kita akan disebut sebagai saudara Kristus. Artinya apa? Orang yang dewasa rohani akan menjadi saudara Kristus. Atau dengan kata lain kita akan menjadi satu keluarga dengan Kristus. Satu keluarga berarti kita mendapat satu warisan, satu perlindungan, satu Bapa yang memelihara. Dan kita punya nama besar di alam semesta ini yaitu keluarga kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya saudara sudah menjadi saudara Kristus atau belum? Jadilah saudara Tuhan Yesus. Ya. Menjadi keluarga, namanya keluarga kerajaan Allah. Ayatnya, Ibrani pasal yang kedua ayat 11 dikatakan sama-sama 1, 2, 3, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Puji Tuhan kita disebut saudara
Tuhan Yesus. Yang ayat Lukas 8 ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku, saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yang menjadi saudara Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi saudara, di dalam gereja, maka kita perlu benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan setelah itu kita mempraktekannya. Pertanyaannya nanti kalau saudara pulang ke rumah, apa firman Tuhan hari ini? Enggak tahu tadi apa ya, lupa saya, sampai di luar kepala, gitu ya. Nah, memperhatikan, mendengarkan, dan melakukan. Maka kita ada disebut saudara. Sudahkah kita mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan melakukannya? Yang kedua, setelah kita menjadi saudara, maka kita akan menjadi sahabat Kristus. Katakan sahabat Kristus. Sahabat berarti orang kepercayaan. Sahabat adalah orang yang sangat dekat. Hanya orang yang dewasa yang dianggap sebagai sahabat Kristus. Karena itu mari kita sama-sama menjadi dewasa supaya kita bisa menjadi sahabat Kristus. Nah, sahabat itu di dalam Yohanes pasal 15 slide berikutnya dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Sahabat, ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita bisa curhat, bahkan Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Amin, bisa mengerti? Menjadi sahabat yang terakhir. Menjadi mempelai Kristus. Artinya apa? Menjadi satu dan tidak terpisah lagi dengan dia. Karena orang yang menikah bukan lagi dua, melainkan satu. Orang yang dewasa akan menjadi mempelai Kristus. Kita akan menikmati apa yang Yesus nikmati, mengalami apa yang Yesus alami, karena kita adalah mempelainya, menjadi satu. Mempelai ini bukan berarti nanti di surga nanti ada pernikahan. Ya, yang laki-laki dapat 70, kalau di sana 70 ya kita dapat 100 lah. Bidadari begitu ya. Enggak begitu saudara. Oh, yang wanita nanti dapat 100 bidadara gitu ya. Enggak begitu saudara, kita enggak begitu ya. Kita enggak begitu. Pernikahan bukan pernikahan fisik. Karena kita dalam bentuknya adalah roh. Nah, sudah tidak bisa merasakan fisik-fisik lagi seperti itu. Tidak ada lagi hawa nafsu seperti dalam dunia ini. Tidak. Ya. Sudah di dalam roh, saudara. Karena itu fokus kita bukan seperti itu. Makanya di media sosial kan mengatakan berbeda surganya Kristen dengan surganya yang lain. Beda lah. Beda. Menjadi mempelai Kristus. Pada akhirnya kita sampai tingkat di sana. Ketika Tuhan sudah nanti datang ke dalam dunia, dia menjemput kita sebagai mempelai. Makanya Tuhan berikan satu perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-25 itu tentang mempelai. Begitu ya. Dan di tempat-tempat yang lain dalam kitab Wahyu juga dikatakan gereja adalah mempelainya. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, biar kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama membangun diri kita, terus bertumbuh, menjadi dewasa, bahkan sampai menjadi bapak-bapak rohani. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ada Kristus dalam hidup kita dan orang bisa melihat Kristus dalam diri kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara imam musik, kita sama-sama akan berdoa. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi
sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan, ya, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadimu, nyatakan pribadimu dalam hidup yang ku dambakan, yang ku dambakan, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kami menyadari ya Tuhan, kami banyak salah di hadapan-Mu. Ampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Dan bila melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami diubahkan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami melalui karya di salib Kristus itu. Dan biarlah Tuhan hari-hari yang kami jalani ke depan, terus kami boleh fokus dengan Engkau. Melakukan firman-Mu, disempurnakan menjadi seperti Engkau ya Tuhan, menjadi dewasa rohani. Tuhan mampukan kami dan Tuhan tolong kami anak-anak-Mu sekalian dengan segala kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Kami menyadari sekali lagi kami banyak masih dalam daging. Kami membutuhkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan, apapun profesi kami, apapun tugas pekerjaan dan usaha kami Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, supaya kami bisa menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, dan Tuhan tolong kami. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan, yang saat-saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan. Kau yang menolong mereka semua satu persatu pribadi ya Tuhan. Kau kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini ya Tuhan. Menghadapi krisis global ya Tuhan, krisis energi. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka. Pekerjaan Tuhan berkati, usahanya Tuhan berkati. Keluarga rumah tangga Tuhan berkati ya Tuhan. Sedang menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan yang menolong mereka. Berikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Ya mungkin ada anak-anak yang sedang sakit Tuhan jamah. Dan sembuhkan Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami pulang dengan kemenangan, dengan keberuntungan daripada Engkau ya Tuhan. Iman kami semakin teguh dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 29 Maret 2026. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia pada hari Jumat 3 Juli 2026 di SICC Sentul. Pendaftaran dapat melalui kantor ibadah raya atau nomor 0821
1271. Pendaftaran paling lambat hari Selasa 31 Maret 2026. Ibadah Paskah Dewasa Muda Gabungan diadakan pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 6 sore bertempat di Chapel Kana, GBI Modern Land. Mengundang pengerja dan jemaat yang berusia 26 sampai 45 tahun untuk hadir dan alami kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pelayanan misi gereja. Taburan dapat diberikan melalui amplop yang tersedia atau dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 86803124444 atas nama GBI Modern Land dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal. Contoh, Rp100.000 2. Ibadah Banten Marketplace Revival diadakan pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara para pelaku dunia usaha, wirausahawan, profesional, karyawan, dan profesi lainnya untuk hadir dan alami terobosan. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu. Katakan kanan kirinya. Harus dewasa rohani. Atas nama pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Gembala kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, tidak ada. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Tadi menyambut yang Planet Shakers tadi. Jadi sebenarnya kita dapat privilege ya. Jadi privilege itu kita dapat kekhususan. Jadi tiketnya itu kan belum di-announce ke luar, ya kan. Jadi belum di-sounding di luar di internet, tapi kita sudah dikasih book kira-kira dapat jatah tiket berapa. Oleh sebab itu, sekali lagi menegaskan karena privilege-nya hanya sampai tanggal 31 Maret, jadi terutama untuk anak-anak muda nih. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah dewasa mau pergi ke SICC juga enggak apa-apa. Ini Planet Shakers, jadi sekali lagi anak-anak muda yang mau berangkat, itu bisa pendaftaran ke rayon, jadi kita dikelola oleh rayon, ada lewat youth juga bisa, jadi sampai tanggal 31. Tiketnya berapa Pak? Tiketnya ada 150.000 dan 200. Jadi mengingatkan itu yang mau berangkat di tanggal 3 Juli. 3 Juli hari Jumat. Baik, kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, memasuki pasca lebaran dan situasi dunia saat ini, maka gereja mengambil keputusan kita untuk terus berdoa keliling dan puasa. Jadwalnya di 3D, secara khusus Tiga Raksa kita akan lakukan esok hari. Jadi besok jangan lupa kita berdoa keliling dan puasa. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk ambil bagian juga karena ini sesuatu yang sangat penting. Kita berdoa, kita berpuasa. Kemudian yang kedua, doa terobosan. Jadi tadi seperti yang Bapak Gembala sampaikan, jangan bosan-bosan kita berdoa. Doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 1 April 2026 jam 19.30. Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini secara onsite atau bisa join di Zoom. Yang ketiga, tadi seperti disampaikan juga, hari Jumat di minggu ini, Jumat Agung 3 April 2026, hanya 2 kali ibadah. Dan ibadahnya jam 8 dan jam 10.
Jadi Bapak Ibu kalau mau datang jam 7 sih nggak apa-apa, tapi kita masih persiapan. Jadi jangan lupa jam 8 sama jam 10 disertai perjamuan kudus, ya kan? Dilayani oleh gembala pembina kita melalui media. Jadi mengundang setiap kita untuk hadir di ibadah Jumat Agung. Berikutnya yang keempat, ibadah Youth GBI 3 Rasa akan dilakukan pada hari Sabtu 4 April 2026 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang kelima, ini harusnya tadi yang pertama. Jadi hari ini akan dilakukan ibadah ulang tahun JC yang ke-13 kalau nggak salah. Ya kan? Jadi jam 13 ininya ulang tahun ke-13. Mengundang setiap anak-anak JC umur 12 sampai 16 tahun untuk hadir dalam ibadah ini. Jadi ini pembicaranya itu dulu anak JC juga, tapi bukan anak JC 3 Raksa ya. Sekarang dia sudah jadi wakil gembala di salah satu rayon, di rayon 2 Bandung. Jadi si Kevin habis lulus SMA kemudian kuliah di ITB dan dia melayani di GBI rayon 2 di Sukawarna, bahkan sekarang sudah jadi wakil gembala. Jadi dari anak kalau kita didik tadi sampai dewasa rohani, akhirnya anak kita berkembang dengan luar biasa. Ini anak yang luar biasa juga nih. Jadi dari anak-anak JC, kemudian dia kuliah di Bandung, kemudian bekerja di Bandung, bahkan jadi salah satu wakil. Jadi sekali lagi yang punya anak-anak JC, kalau udah terlanjur ibadah tadi pagi hari ini, jangan lupa nanti jam 13 atau jam 1 siang. Ada ibadah ulang tahun JC. Yang keenam, berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Oktavera Sembiring, jemaat kita yang ada di Balaraja. Minggu 15 Maret 2026 dan sudah dikebumikan di Medan pada Rabu 18 Maret 2026. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI 3 Raksa kami mengucapkan turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan berikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Sekalian kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu untuk bisa buat KKJ ya, yang sudah beribadah di tempat ini, punya kartu keluarga jemaat, dan kami himbau juga bisa-bisa tergabung dalam kelompok KUL. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah ikut kelompok KUL? Bisa melambaikan tangan. Tinggi. Masih ada yang belum. Tergabunglah dalam kelompok KUL Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum. Persembahan bagi misi. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kota yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita minta Pak Gembala. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, tidak dengan tangan hampa kami persembahan kami. Berkati persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk misi. Bahkan bagi anak-anakmu yang akan menggunakan persembahan persepuluhan Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah. Apa kami melakukan usahakan kau buat berhasil dan beruntung. Bukan tingkap-tingkap langit dan surahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
memberkati kita saudara, dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, dikasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita senantiasa hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan kita. Semua yang percaya dan berkati Tuhan, umat Tuhan menang sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati berlimpah-limpah Bapak Ibu. Hampa batinku tanpa hadirmu, wajahku berlabuh dalam hangatnya kasihmu, sejuta rasa.